Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Lilit Susanti. Pada video kali ini saya akan membahas terkait jurnal penyesuaian untuk soal PT Adijaya. Di mana di video kali ini kita akan membuat jurnal penyesuaian terkait bukti memorial nomor 4. Di mana ini adalah penyesuaian yang terakhir pada soal PT Adijaya. Kita mulai yang pertama ya. Pertama adalah terkait dengan oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak, maka kedua akun itu ditutup saldonya dan dipindahkan ke prepaid PPN. Oke, kita akan catat ya. Untuk melihat penyesuaian sebelumnya, ada di deskripsi video untuk link videonya. Oke, karena kita akan menutup PPN outcome dan income, kita lihat di neraca saldo akhir untuk nilai PPN outcome dan income. Ini dia PPN outcome, kita kasih warna yang berbeda ya. Ini outcome dan ini income. Di mana kita akan menutup. Kalau outcome saldonya di kredit, kita pindah di debit. Begitu juga dengan income ada di debit, kita tutup di kredit. Kita buat namanya berarti PPN outcome dulu ya, nomornya 21500. 21500. Oke, ini di outcome. Nilainya kita lihat di neraca saldo akhir. Ini dia ya. Kemudian PPN income 11910 ya. Oke, 11910. Nilainya bukan sama ya, tapi lihat di neraca saldo akhir. 65.175.000. Selisihnya kita masukin ke prepaid PPN. Ini udah ada namanya. Saldonya dipindahkan ke prepaid PPN. Ya, ini dia. Oke, kita lihat nomor akunnya prepaid PPN. Ini dia ya. Ini kalau dipindahin ke prepaid PPN apabila kalau nilai dari PPN income-nya lebih besar. Kalau PPN outcome-nya lebih besar itu tuh kita pindahin ke PPN payable ya. PPN payable nomor 21400. Oke, kita kurangin PPN outcome dikurangin PPN income. Nah, ini dia seperti ini. Ya, jadi kita lihat berdasarkan yang ada di sini. Ya, angka dari PPN outcome dan PPN income yang ditutup biar apa? Biar saldonya 0. Kalau besaran outcome maka selisihnya di PPN payable. Tapi kalau PPN income-nya besar, dia ke prepaid PPN. Oke ya, ini penyesuaian yang terakhir ya. Di mana kita akan membuat jurnal terkait menghitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif tunggal 25% tanpa menggunakan pasal 31 UU nomor 36 tahun 2008. Dicatatnya adalah income tax expense dan income tax payable. Oke, kita bikin nama akunnya dulu. Income tax expense. Kita lihat nomor akunnya. Income tax expense 91300. Oke, income tax expense debit. Kreditnya adalah income tax payable. Nomor akun 21300. Oke ya. Lalu di sini perhitungkan income tax payable kepada prepaid tax. Ke prepaid tax.
Ini kita nomor akunnya, sebentar, nomor prepaid tax, ini dia. Oke, akunnya adalah prepaid tax. 11.900, bentar, 11.900. Prepaid tax. Oke, angka prepaid tax-nya kita lihat di neraca saldo akhir 17 juta. Yang ini ya, kita masukin dulu 17 juta. Lalu nanti kita hitung income tax SMP-nya berapa. Nah, kita simpan dulu. Karena kita belum membuat neraca lajur, kita belum tahu berapa sih laba kotor. Jadi kalau berdasarkan ketentuan soal ini, kita tuh ngitung pajaknya itu berdasarkan laba kotor. Jadi sebelumnya kita belum tahu nih laba kotornya berapa. Jadi kita harus mengerjakan neraca lajur dulu. Nah, caranya begini, cara mudahnya kita buka dulu neraca saldo akhir. Ini semua kita copy paste special value nih, di copy ke neraca lajur. Paste special value seperti ini saja. Oke, kalau udah kita jumlahkan pakai auto sum saja. Oke, seperti ini kita jumlahkan aja. Oke, kalau udah kita lanjut lagi, kita bikin seperti ini biar nampak. Kita view dulu. Oke, sekarang kita akan masukin penyesuaiannya satu persatu, penyesuaian ini ke dalam neraca lajur. Oke ya, saya akan bikin cara mudah pakai rumus aja karena di Excel ya. Saya blok semuanya ini. Oke ya, ini saya blok. Kita blok pakai jurnal penyesuaian. Oke, ini angka 17 jutanya kita hapus dulu karena apa? Belum ada hitungan income tax SP-nya. Jadi kita hapus dulu. Nanti kita buat angkanya setelah kita mendapatkan laba kotor dan hitung pajaknya. Oke, kita buat rumusnya sum if, buka kurung, ranknya adalah JP tadi. Kriterianya adalah nomor akun, summary-nya adalah debit di penyesuaian. Kita ambil bagian debit, kita blok semua. Ya, oke. Sudah, kita copy paste ke bawah. Oke, lanjut yang ke berikutnya. Ini ya, JP-nya ini jurnal penyesuaian, kita blok yang ini. Sampai yang terakhir ini ya. Oke, kita lanjut. Di sini yang bagian kredit sama dengan sum if, ranknya adalah JP, kriterianya kode akun, kita ambil yang sebelah kredit di penyesuaian dari yang pertama ini ya. Yang H6 sampai dengan H37. Oke. Oke, sudah ada jumlahnya. Sebentar kita pastikan lagi ya di penyesuaian sini. Kita jumlahin dulu. Oke, kita cek. Ini angkanya. Oke, ini nomor akunnya 11910. Oke, kita pastikan di sini dulu. Ini nomor akunnya harus benar. Nggak boleh ada tanda petik. Sebentar kita perbaiki.
Oke, cara penyesuaiannya kita perbaiki. Oke, sekarang kita ke neraca lajur. Oke, udah jalan. Kita cek ulang penyesuaiannya karena di sini 88 juta, di sini 90 juta. Oke, kita cek ulang. Kita cek ya. Jadi kalau ada salah satu aja yang gagal, maka oh ya ini dia, ini tidak dikunci. Harus dikunci dulu ya. Oke, dan jumlahnya harus sama. Sebenarnya kalau nggak mau pakai rumus sum if, berarti harus satu-satu mindahin dari penyesuaian ke dalam neraca lajur. Tapi kalau udah pakai rumus, udah tinggal copy paste saja. Oke, kita tinggal tambahkan debit ketemu debit ditambah kolom kredit dikurangin. Oke, ini penyesuaiannya tambahin kredit ketemu kredit. Oke, kita lanjut. Ini kredit ketemu kredit ditambahin. Oke. Lalu ini kredit ketemu debit dikurangin, ketemu kredit ditambahin. Oke, tinggal copy paste saja ke bawah. Oke, kita tambahkan saja ini. Kemudian ini debit, ini kredit pindah kredit, kredit pindah kredit, debit pindah debit. Kita jumlah. Oke, kita jumlahkan debit neraca saldo ditambah debit penyesuaian. Oke, ini harus balance ya. Kalau nggak balance berarti ada yang salah. Ini ditambahin kredit ketemu kredit. Oke, sudah balance nih ya. Ini harus balance, kalau enggak maka salah. Neraca saldo balance. Oke, penyesuaian balance. Maka neraca saldo setelah penyesuaian juga balance. Dari sini tinggal pilih mau masuk laba rugi atau ke neraca. Oke, kalau nomor 1 sampai 3 itu di neraca ya. Jadi tinggal pakai rumus if boleh juga, pakai sama dengan seperti ini juga bisa. Sampai dengan nomor 3. Oke, udah. Sekarang nomor 4. Kita pindahkan ke laba rugi. Oke, sudah. Setelah itu selisihkan antara kredit di laba rugi dengan debitnya. Oke. Oke, udah selesai. Ini kita baru dapat nilai laba kotor. Jadi kalau mau ngitung pajak, kita harus tahu dulu laba kotornya berapa. Ini udah dapat laba kotor. Nilainya adalah yang ini 428.260.000 ya. Oke. Ini laba bersih. Maksudnya laba bersih adalah laba bersih setelah pajak. Oke. Sekarang kita akan ngitung laba kotornya ini baru kalikan dengan 25%. Ini dia nilainya ya. Oke, kita masukin di dalam penyesuaian. Berarti ini income tax expense-nya adalah sebesar 107.065.000. Income tax payable-nya ntar dulu kita tambahin
Maaf, ini bukan prepaid income, ini prepaid tax ya, sebentar. Prepaid tax-nya tadi prepaid tax 17 juta 11.900.000. Oke, sebentar di neraca saldo awal kita ubah dulu prepaid tax-nya nomor akunnya ya. Oke, setelah itu penyesuaian kita ubah. Oke, prepaid tax. Jadi income tax payable-nya adalah sebesar income tax expense dikurangin dengan prepaid tax. Ini dia. Oke, kalau udah maka angka ini akan berubah dengan sendirinya. Kenapa? Saya sudah menggunakan rumus nih income tax expense-nya ada angkanya udah otomatis. Tadinya sebelumnya nggak ada ya. Lalu selain itu adalah prepaid tax, ya ini dia. Tadinya juga nggak ada, sekarang udah ada jadi nol. Kemudian ada income tax payable, nih dia angkanya sudah ada sekarang. Oke, kalau udah, sekarang kita tulis laba bersih ini. Nah, laba bersih ini kita pindahkan ke neraca karena akan menambah nilai dari di sini adalah return earning laba ditahannya ya. Oke, udah selesai. Jadi, untuk membuat jurnal penyesuaian terkait yang terakhir ini, hitung pajak, kita tidak bisa menghitung begitu saja sebelum kita mendapatkan laba kotor. Jadi, kalau sudah penyesuaian menutup akun VPN outcome dan income, langsung dimasukkan ke dalam kolom neraca lajur, dibuat dulu, dicari angka laba kotornya. Kalau udah dapat, baru kalikan dengan soal tarik tunggal 25% kali laba kotor dimasukkan dalam penyesuaian. Selisih dari income tax expense dan prepaid tax itu dimasukkan ke dalam income tax payable. Kalau udah dapat, baru kita lihat neraca lajur lagi. Inilah jadi nilai laba bersihnya. Jadi nanti kita membuat laporan keuangan berdasarkan neraca lajur. Ya, ini laba bersih. Demikian video kita kali ini telah menyelesaikan semua penyesuaian yang ada pada soal PT Adijaya serta menyelesaikan neraca lajurnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya membuat laporan keuangan pada soal PT Adijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.